Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izni Fajarwati dan dua rekan saya, Alvin Khairinisa dan Latifah Kolbi. Di sini kita akan menjelaskan PPT yang berjudul Deteksi Dini Gangguan Perkembangan. A. Gangguan tumbuh kembang. 1. Pengertian. Gangguan tumbuh kembang adalah kondisi individu mengalami gangguan kemampuan bertumbuh dan berkembang sesuai dengan kelompok usia. Etiologi. Penyebab dari gangguan tumbuh kembang (tim Pokja SDKI DPP PPNI adalah sebagai berikut. A. Efek ketidakmampuan fisik. B. Keterbatasan lingkungan. C. Inkonsisten respon. D. Pengabaian. E. Terpisah dari orang tua atau orang terdekat. F. Defisiensi stimulus. 3. Tanda dan gejala. Pada gangguan tumbuh kembang terdapat gejala dan tanda mayor dan minor diantaranya. A. Gejala dan tanda mayor. 1. Subjektif. A. Tidak tersedia. 2. Objektif. B. Tidak mampu melakukan keterampilan atau perilaku khas sesuai usia (fisik, bahasa, motorik, psikososial). B. Pertumbuhan fisik terganggu. Yang selanjutnya B. Gejala dan tanda minor. 1. Subjektif. A. Tidak tersedia. 2. Objektif. A. Tidak mampu melakukan perawatan diri sesuai usia. Bagian B. Deteksi dini pertumbuhan dan perkembangan. Deteksi dini merupakan upaya penjaringan yang dilaksanakan secara komprehensif untuk menemukan penyimpangan tumbuh kembang dan mengetahui serta mengenal faktor resiko pada balita. Dasar utama dalam menilai pertumbuhan fisik anak adalah penilaian menggunakan alat baku standar untuk menjamin ketetapan dan keakuratan penilaian harus dilakukan dengan teliti dan rinci. Parameter ukuran antropometrik yang dipakai dalam penilaian pertumbuhan fisik adalah tinggi badan, berat badan, lingkar kepala, lipatan kulit, lingkar lengan atas, panjang lengan, propsi tumbuh, dan panjang tungkai. Yang pertama, pengukuran berat badan. Balita ditimbang setiap bulan dan dicatat dalam Kartu Menuju Sehat Bali atau KMS Balita, sehingga dapat dilihat grafik pertumbuhannya dan dilakukan intervensi jika terjadi penyimpangan. Yang kedua, pengukuran tinggi badan. Pengukuran tinggi badan pada anak sampai usia 2 tahun dilakukan dengan berbaring, sedangkan di atas umur 2 tahun dilakukan dengan berdiri. Yang ketiga, pengukuran lingkar kepala anak atau PLKA. PLKA adalah cara yang bisa dipakai untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan otak anak. Bagian C. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak. Masalah yang sering timbul dalam pertumbuhan dan perkembangan anak meliputi gangguan pertumbuhan fisik, perkembangan motorik, bahasa, emosi, dan perilaku. Selanjutnya adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak. Yang pertama ada gangguan pertumbuhan fisik. Gangguan pertumbuhan fisik meliputi gangguan pertumbuhan di atas normal dan gangguan pertumbuhan di bawah normal. Pemantauan berat badan menggunakan KMS atau Kartu Menuju Sehat dapat dilakukan secara mudah untuk mengetahui pola pertumbuhan anak. Jadi untuk mengetahui gangguan pertumbuhan fisik, kita dapat melihat dengan cara pemantauan berat badan, dan itu juga bisa menggunakan Kartu Menuju Sehat. Yang kedua, gangguan perkembangan bahasa. Gangguan perkembangan bahasa pada anak dapat diakibatkan berbagai faktor, yaitu adanya faktor genetik, gangguan pendengaran, intelijensi rendah, kurangnya interaksi anak dengan lingkungan, maturasi yang terlambat, dan faktor keluarga. Banyak sekali faktor dari gangguan perkembangan bahasa. Jadi untuk penanganannya bisa dilihat dari
faktor-faktor tersebut. Apakah faktornya? Jika faktornya dari keluarga, maka yang harus diperbaiki itu dari keluarga juga. Jika dari keturunan, ada juga nanti cara penanganannya. Yang ketiga ada gangguan perilaku dan emosi. Gangguan emosional atau perilaku atau emotional behavioral disorder atau EBD mengacu pada suatu kondisi di mana tanggapan perilaku atau emosional seseorang individu di sekolah sangat berbeda dari norma-norma yang umumnya diterima, sesuai dengan usia, etnis, dan budaya. Pada proses tumbuh kembang anak, setiap individu akan mengalami siklus yang berbeda-beda. Berikut beberapa faktor yang akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada anak. Di antaranya ada 1. Faktor herediter. Faktor herediter atau faktor hereditas ditentukan dengan intensitas dan kecepatan dalam pembelahan sel telur, tingkat sensitivitas jaringan terhadap rangsangan, umur pubertas, dan berhentinya pertumbuhan tulang. 2. Faktor lingkungan. Faktor lingkungan juga memegang peran penting dalam menentukan tercapainya potensi yang salah dimiliki anak. Adapun yang termasuk faktor lingkungan yaitu lingkungan pranatal dan lingkungan postnatal. 1. Lingkungan pranatal adalah lingkungan manusia sebelum lahir ataupun lingkungan embrio, janin yang ada di dalam kandungan ibu. 2. Lingkungan postnatal yang mempengaruhi tumbuh kembang anak secara umum dapat digolongkan menjadi lingkungan biologis. Lingkungan biologis yang dimaksud adalah ras atau suku bangsa, jenis kelamin, umur, gizi, perawatan kesehatan, kepekaan terhadap penyakit kronis, fungsi metabolisme, dan hormon. Jadi faktor lingkungan ini itu difaktori oleh dua keadaan. Yang pertama faktor prenatal sebelum anak lahir atau masih di dalam kandungan, dan yang keduanya ketika anak sudah lahir, yaitu lebih ke keluarga, lingkungan sekitar yang nanti akhirnya akan dapat mengetahui gangguan apa yang ada pada anak tersebut. Yang ketiga ada faktor fisik. Faktor fisik, Direktur Utama Rumah Sakit Jiwa Dharma Wangsa ini menjelaskan, faktor hormonal yang dimaksud adalah saat wanita mengalami pramenstruasi atau PMS akan cenderung sensitif, murung, dan mudah tersinggung. Ini karena ada pengurangan jumlah hormon enterogennya, ujarnya. Kondisi serupa kata Richard juga dialami wanita yang menopause. Jadi ini gambaran ya, faktor fisik juga sangat mempengaruhi pada perkembangan atau pertumbuhan anak. Nah, karena ini juga termasuk hal yang penting, jadi dari orang tua juga harus menjaga atau harus mencegahnya. Jadi diberi asupan yang baik, diasuh dengan baik, harus ditentukan mana yang pantas untuk anak tersebut.